Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout ke-6 materi pedagogik. Soal nomor 1. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik. Terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah titik-titik. Di sini berarti yang tidak tuntas ada 33%. Untuk pelaksanaan pembelajaran remedial yang pertama adalah pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 50%. Yang kedua, pemberian bimbingan secara khusus untuk bimbingan perorangan jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%. Yang ketiga, pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 20% tetapi kurang dari 50%. Yang keempat adalah pemanfaatan tutor teman sebaya. Jadi kalau 33% mengikuti yang ketiga yaitu lebih dari 20% dan kurang dari 50%. Yaitu dengan pemberian tugas-tugas kelompok. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. Soal nomor 2. Dalam kaitannya dengan hasil analisis butir soal dari tingkat kesukaran, ada pendapat menyatakan bahwa soal-soal yang dianggap baik adalah soal-soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang sedang. Adapun soal-soal yang sangat sukar memiliki kemungkinan tidak lanjut, kecuali titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang E, tetap digunakan dalam tes hasil belajar sebagai soal level tinggi. Pembahasan. Soal-soal yang sangat sukar memiliki kemungkinan tidak lanjut. Butir-butir soal tersebut di-drop atau dikeluarkan dan tidak digunakan lagi dalam tes hasil belajar yang akan datang. Kemudian yang kedua, diteliti ulang, dianalisis sehingga dapat diketahui faktor-faktor menyebabkan butir soal tersebut terlalu sukar untuk dijawab oleh tes. Kemudian setelah dilakukan perbaikan kembali, butir-butir soal tersebut dapat digunakan kembali dalam tes hasil belajar yang akan datang. Kemudian yang ketiga, butir soal yang sangat sukar dapat diambil manfaatnya, yaitu dapat digunakan pada tujuan penyelenggaraan tes yang sifatnya sangat ketat. Kemudian yang kelima adalah digunakan sebagai soal dalam program pengayaan. Jadi kemungkinan tidak lanjut kecuali yang E. Tetap digunakan di dalam tes hasil belajar sebagai soal level tinggi. Soal nomor 3. Fungsi kalender pendidikan dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran kecuali titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang C, persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. Pembahasan. Fungsi kalender pendidikan dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang pertama mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Yang ketiga, pedoman dalam penyusun kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, pedoman menyusun program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Jadi yang bukan adalah yang C, persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. Soal nomor 4. Nadia adalah seorang anak yang rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Biologi. Tapi pada hasil akhir, nilai laporan rapor dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah titik-titik. Pembahasan. Kriteria kenaikan kelas ditetapkan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian kurikulum 2013 revisi. Syarat-syarat kenaikan kelas yang pertama adalah KI 1 dan KI 2 menyangkut sikap dan tingkah laku minimal B. Yang kedua, nilai pengetahuan KI 3 dan keterampilan KI 4 tuntas dengan predikat minimal C. Yang ketiga, mata pelajaran yang tidak tuntas tidak lebih dari 3. Yang keempat, ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Yang kelima, dalam menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Soal nomor 5. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang A, kemampuan kognitif. Pembahasan. Kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Selanjutnya, kemampuan interaksional adalah kemampuan dalam berinteraksi dengan artian memiliki dialog aktif dengan yang lain.
Kemampuan ini menerapkan bahwa belajar tidak sekedar mengumpulkan fakta, tetapi lebih kepada pengalaman dalam mengerti fakta yang diinterpretasikan ke dalam keseluruhan konteks kehidupan. Kemampuan integritas diri adalah kemampuan mengolah diri untuk teguh dalam mempertahankan prinsip dan memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai moral. Kemampuan komunikatif merujuk kepada kemampuan menggunakan bentuk-bentuk bahasa, kalimat, frase, dan kata secara lisan, tulisan yang sesuai dengan situasi dan konteks, dan mempunyai makna yang wajar untuk berkomunikasi dalam suatu kondisi. Jadi ilustrasi ini berkaitan dengan kemampuan kognitif. Soal nomor ke-6, mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan yang disengaja dan tidak sengaja. Keadaan dan kendala tindakan. Bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan dan pengaruhnya? Merupakan kegiatan PTK pada langkah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah B. Observasi. Pembahasan. Observasi adalah pengamatan masalah untuk mengetahui proses tindakan dan pengaruh tindakan terhadap suatu masalah untuk mengumpulkan data. Refleksi adalah merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK. Perencanaan adalah merencanakan tindakan untuk mengatasi masalah atau untuk meningkatkan keadaan sekarang berdasarkan hasil observasi. Pelaksanaan adalah melaksanakan tindakan yang sudah dirancang berdasarkan tahapan perencanaan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Observasi. Soal nomor 7. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut Anda titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang B. Alasan, proses pembelajaran efektif kalau dari pernyataannya, karena guru tidak sekedar memantau tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Jadi meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 8. Fungsi pengecoh terdapat pada tes objektif dalam bentuk alternatif pilihan jawaban atau option. Pilihan jawaban dalam tes objektif berkisar antara 3 sampai 5 buah. Dan dari kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap butir item itu salah satunya adalah jawaban betul dan sisanya adalah jawaban salah. Jawaban salah dikenal dengan istilah pengecoh atau distraktor. Distraktor berfungsi jika titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang B. Lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Pembahasan. Fungsi pengecoh terdapat pada tes objektif dalam bentuk alternatif pilihan jawaban. Pilihan jawaban dalam tes objektif berkisar antara 3 sampai 5 buah. Dan dari kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap butir item itu salah satunya adalah jawaban betul dan sisanya adalah jawaban salah. Jawaban salah dikenal dengan istilah pengecoh atau distraktor. Butir soal yang baik, pengecohnya akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Distraktor berfungsi jika yang pertama sekurang-kurangnya dipilih oleh 5% peserta atau siswa. Yang kedua, lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Soal nomor 9. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP yang memuat hal-hal sebagai berikut, kecuali titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang E. Indikator pencapaian kompetensi. Pembahasan. Silabus merupakan acuan penyusun kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat 1. Identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, KI merupakan gambaran secara kategorikal mengenai kompetensi dalam aspek sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, kompetensi dasar yang merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, tema khusus SD atau MI. Yang keenam, materi pokok. Yang ketujuh, pembelajaran. Yang kedelapan, penilaian. Yang kesembilan, alokasi waktu. Dan yang kesepuluh adalah sumber belajar. Soal nomor 10. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya adalah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, memadai, fleksibel, dan menyeluruh. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus maksudnya adalah titik-titik.
Jawaban yang tepat adalah yang D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Pembahasan dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus, diantaranya adalah yang pertama adalah ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua adalah relevan, yaitu cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga adalah sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat adalah konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten, ajak, taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima adalah memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam adalah aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator atau materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh adalah fleksibel, adalah keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan adalah menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, kognitif, efektif, dan psikomotor. Soal nomor 11. Dalam merancang silabus, alokasi waktu perlu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pemilihan metode pembelajaran. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan yang pertama, minggu efektif per semester. Yang kedua, alokasi waktu mata pelajaran. Yang ketiga, jumlah standar kompetensi dasar per semester. Soal nomor 12. Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai pendekatan penilaian adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang E. Dalam asesmen as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Itu saja soal yang bisa dibahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.